Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton Monogram Production dan para penjaga alam dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Baik lagi nih ketemu dengan saya Sodo Bono di segmen Sodo Bono Berbicara. Ya teman-teman semua, penonton setia Monogram Production, saya dari tadi itu nggak berhenti ketawa ya karena melihat sesuatu yang saya tonton di YouTube ya. Kembali lagi orang yang terduga NPD dan biasa di media sosial dipanggil Panci ini berdebat dengan Bang Silver siapa ya? Bang Silver apa siapa tadi itu namanya, lupa ya, nanti kita cek ya. Dia berdebat berkaitan dengan berita yang terjadi hari ini ya, yaitu konferensi pers dari Mabes Polri terkait laporan dari masyarakat ya, Edi Sujana ya, itu yang melaporkan ya, mengatasnamakan siapa tadi saya lupa tuh ya, teman-teman boleh koreksi ya. Dia melaporkan Jokowi tentang dugaan ijazah palsu ya, tuduhan ijazah palsu, tapi ternyata sudah diproses oleh Mabes Polri, itu ternyata ijazahnya dikatakan asli. Nah, karena itulah nih Rosuryo diundang nih di salah satu media ya, masalah di Kompas nih ya. Dia disandingkan dengan Bang Silverster ya, mau salah namanya ya, koreksi nih kalau saya salah ya. Kenapa teman-teman semua saya tertarik membahas ini? Karena saya lihat-lihat ya, saya perhatikan ya, saya sebagai masyarakat awam itu juga gemes juga nih dengan sepak terjangnya Rosuryo CS nih ya, yang menurut saya mereka itu katanya ahli, katanya ilmuwan, katanya sekolahnya tinggi-tinggi, tapi kok tidak menunjukkan hal itu ya, tidak mencerminkan gelarnya gitu, kayaknya bebel dan membuat masyarakat itu bingung gitu ya, dan banyak juga hal-hal yang menurut saya, pendapat saya, yang Rosuryo sampaikan itu seperti pembohongan publik ya, seperti penggiringan opini, kemudian menuduh-nuduh, tuduhan-tuduhan ya, tapi tidak pernah kita melihat buktinya. Nah, tapi ada hal yang juga mungkin dibilang mengagetkan juga nih terkait Mas Sandi nih. Mas Sandi adalah orang yang memposting ijazah gitu ya, ternyata tadi sudah datang ke kediaman Pak Jokowi ya, dan juga sudah meminta maaf tuh telah memposting ijazahnya Pak Jokowi. Nanti ada beritanya teman-teman, nanti saya tampilkan ya. Nah, di sini di sela wawancara dengan Mas Sandi itu, salah satu media atau YouTuber itu dia menanyakan tentang kenapa kok Mas Sandi mengunjungi kediaman Pak Jokowi, yaitu meminta maaf dan dimaafkan, dan mengatakan itu asli loh ijazahnya, yang diposting itu asli loh, asli punya Pak Jokowi loh ya. Jadi mau berkata apa lagi nih si Rosuryo CS ini, yang mau berkelit apa lagi? Mereka tuh semua cuma bisa berkelit teman-teman, bener gak ya? Cuma bisa berkelit dan berkelit ya, katanya mereka dikriminalisasi saat melakukan penelitian. Siapa yang mengkriminalisasi? Jadi jangan menggiring opini publik gitu loh ya, jangan kebiasaan ya, selalu mengedepankan asumsi-asumsi yang mereka utamakan. Itu menurut saya begitu ya. Ini sebagai orang awam nih, mungkin teman-teman juga mempunyai penilaian yang sama gitu ya dengan saya. Nah, tapi untuk itu kita reaction dulu yuk. Kita reaction dulu, ini saya ngambilnya dari YouTube-nya Kompas ya, Kompas Petang ya, atau Kompas TV ya. Saya mengambil reaction dari YouTube-nya Kompas TV teman-teman ya. Untuk itu kita sama-sama yuk kita dengarkan bagaimana si terduga pengidap NPD ini sekali lagi berdebat diskusi ya. Ya, kita dengarkan ya teman-teman ya. Oke. Pak Jokowi palsu. Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi sudah mendatang bersama kami, dan di sebelah kiri saya juga sudah bergabung Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matuti. Dan Sylvester, apa kabar? Sylvester, Bang Sylvester ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami kali ini. Anda punya keyakinan di awal bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, tapi ternyata dalam hasil
identiknya dengan 3 rekan Jokowi, kemudian dengan uji tinta, uji kertas yang Anda pernah dorong sebelumnya. Berarti analisis Anda sebelumnya salah. Enggak salah, justru Mbak Esrim kita apresiasi dulu ya dengan hasil hari ini. Ciri-ciri NPD nggak mau disalahin, ya kan? Udah kelihatan nih ciri-ciri NPD nggak mau disalahin. Saya menghormati ya, saya menghormati hasil dari bagaimanapun caranya dia coba untuk berkelit. Kalau NPD begitu teman-teman ya. Mengikuti saran saya untuk menyampaikan tatapnya. Tapi ini kan juga disampaikan tatapnya. Ada uji tinta, uji kertas. Hasilnya belum. Tintanya apa? Kertasnya apa? Dan satu lagi yang paling pentingnya. Tadi kita perhatikan sepanjang awal tadi Pak Dirjen itu mengatakan. Dia mengatakan tintanya apa, menggunakan tinta apa, buktinya apa, asli atau tidaknya tinta dan sebagainya. Kan kalau kita berpikir kepada itu di tes lab form ya, itu otomatis kan data itu ada di petugas ya, petugas lab ya, untuk bagaimana mengetes tulisan atau tinta yang dipakai untuk ijazah Pak Jokowi gitu ya. Kalau mau tahu itu tintanya seperti apa, tanya aja sama petugasnya ya. Gila kok masa ya Mabes Polri melakukan konferensi pers ya, itu dengan detail menyebutkan tintanya jenisnya itu Snowman ya. Tintanya Snowman dengan ukuran sekian-sekian ya, kadar warnanya sekian. Ini kan nggak mungkin teman-teman ya. Namanya konferensi pers itu menyampaikan hasil gitu ya. Kalau misalnya Rosuryo ingin mempertanyakan keaslian dari tintanya dan sebagainya, ukurannya berapa, namanya apa ya, tanya aja ke petugas lab formnya gitu ya. Udah nggak teman-teman ya? Itulah orang MPD itu begini teman-teman ya. Identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu kalau dalam ilmu pengetahuan research ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum itu asli atau enggak? Jangan sampai Nah, dia ngomongin kelakuan dia sendiri teman-teman ya. Katanya itu tadi katanya ini kan identik, ini hanya diidentifikasi. Lah emang diapain? Namanya juga dicek ya, kebenaran dari ijazah tersebut asli atau tidak ya, diidentifikasi lah ijazahnya tersebut ya enggak. Terus dia mengatakan kalau itu dalam penelitian itu identik gak, asli apa tidak dan sebagainya. Lah dia sendiri dengan CS-CS-nya itu mengidentifikasi suatu hal yang dari media sosial ya, yang pada saat itu belum tahu kebenarannya itu ijazah asli Pak Jokowi atau bukan, atau editan atau bukan. Dia sendiri melakukan penelitian dengan absurd ya, tidak tahu asal muasal dari postingan tersebut, cuma berdasarkan itu diposting sama si A, itu diposting sama si B, akhirnya saya teliti. Ilmuwan tuh gak boleh begitu teman-teman ya. Menurut saya sebagai orang awam nih ya, harus benar-benar ada alat bukti yang nyata ya, yang asli ya, seperti apa yang dia katakan ini ya, seperti apa yang dia bacotkan ini dalam diskusi teman-teman. Sedangkan dia sendiri itu meneliti ijazah berdasarkan postingan dari media sosial. Dia sendiri aja nggak tahu ilmunya, sosok ngajarin kita ya, sosok mengajarkan Mabes Polri ya, sosok mengajarkan tentang identifikasi. Dia sendiri tuh mengidentifikasi hal yang belum jelas pada saat itu teman-teman ya. Udah gitu berkoar-koar media sosial ya, sudah seolah-olah menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu ya. Siapa tahu skripsi yang dipegang sama dia itu hanya fotokopian yang memang lembar pengesahannya itu tidak ada atau rusak dan sebagainya, kan udah puluhan tahun ya teman-teman ya. Itu aja udah langsung membenarkan ya, seolah-olah itu adalah benar adanya. Nah kata dia tadi harusnya ke pengadilan, kita simak ya. Dia mengajarkan identifikasi, masih identik. Dari sini aja dia masih kekeh ya, masih keras kepala. Memang tipikal NPD seperti kemungkinan yang diidap dari Rosuryo ini memang begitu teman-teman ya, tidak puas kalau tidak dijebloskan ke penjara. Makanya si mantan narapidana ini memang kalau sudah dijebloskan penjara baru dia mengakui. Kalau sampai, jadi istilahnya kalau belum di penjara dia nggak akan diem teman-teman. Jadi intinya dia menunggu sampai di penjara ya. Kita lihat nanti, lanjut. Sama produksinya, jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan yang sama. Anda bilang bahwa tuh dia bilang siapa pembandingnya, jangan-jangan hasil ternakan. Itu namanya underestimate, mempunyai pemikiran jelek ya, selalu berpikiran jelek. Orang-orang kayak gini tuh gimana nggak bisa puas teman-teman. Kalau nanti ditunjukkan buktinya dia ngeles, ditunjukkan buktinya dia nggak mau tahu ya, tetap merasa dirinya benar gitu ya. Nah di sini saya tahu arah pikirannya, jangan-jangan
yang diidentifikasi atau pembandingnya adalah teman-temannya Pak Jokowi. Lah terus mau gimana? Terus jangan-jangan pabrik cetakannya sama. Lah namanya ijazah dicetak itu ya bersama-sama sesuai angkatannya. Ya kan? Ya terus mau gimana? Mintanya itu Rosuryo itu maunya seperti apa? Ya. Udah tahu ijazah itu dicetaknya bersama-sama, teman-teman. Terus Baris Krim ini mau mengambil sampel tuh dari siapa? Ijazah dia. Ya enggak? Ya kan ijazah dia tahun lulusnya juga beda. Ya disamakan dengan seangkatannya. Ya terus Rosuryo maunya disamakan sama siapa? Untuk mengidentifikasi ijazahnya Pak Jokowi. Ayo coba pikir teman-teman. Kita mau ngetes ijazah asli apa enggak? Kan kita cari seangkatannya. Lah seangkatannya yang sekarang ini muncul di media sosial yang mengatakan memang mereka angkatannya. Terus mau disamakan sama siapa? Coba, mau disamakan sama siapa? Mau disamakan dengan jurusan lain? Nah, itu akurat apa tidak? Kan beda jurusan, beda fakultas. Jadi si Pak Panci ini ya, Pak Ngakak yang ketawanya hahaha gitu ya. Kalau dia ketawa rasanya jambak ya. Ya. Ini dan kemungkinan saya juga berpikir orang ini memang kemungkinan ya mengidap NPD teman-teman ya. Kalau belum dipenjara belum puas ya. Jadi kita bingung, maksudnya Pak Rosuryo itu mau usulannya tuh Pak Jokowi ijazahnya tuh diambil sampel ijazah siapa untuk menyamakan itu. Kalau nggak temu seangkatannya ya. Orang ini pinter loh. Si Rosuryo ini pinter banget berspekulasi dari zaman dulu ya, dari zaman dia membuat kasus memenya patung Pak Jokowi itu. Ini orang ini memang agak-agak menurut saya itu nyeleneh ya, orang ini agak nyeleneh. Menurut saya itu dia bukan ahli ya, tapi dia tuh orang yang dagelan ya, ya ngelawak nih orang ini ya. Lanjut. Bahwa identik itu tidak langsung menyatakan tidak kompeten. Yes, great. Dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya, yang mengatakan ini belum final. Orang waras itu pasti tadi ada wawancara di Pak Refli kan. Nah, jadi itu clear. Ini belum final mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu mengatakan ini belum. Ini baru sepotong cercah. Nah kan, ini belum final teman-teman. Ya itu baru sepotong secercah. Tadi orang waras bilang katanya ini belum final. Emang dia waras. Ya, dia ngomong orang waras emang dia waras ya. Mana ada ya seorang ilmuwan, seorang ahli nyeleneh ya bikin meme patung Pak Jokowi ya dibikin seperti stupa atau enggak ya, yang patung Borobudur itu mana ada kalau bukan orang nggak waras ya. Orang nggak waras ini dia ya. Alat bukti yang kemudian diverifikasi disampaikan oleh puslapor Mabes Polri. Jadi ini bagian dari nanti langkah yang nanti harus ada ahli yang dihadirkan untuk menguji itu. Jadi hasil yang apa ini ya itu sebenarnya diuji lagi. Satu lagi paling penting mas, panjang lebar mana ijazahnya? Ijazahnya tidak pernah ditampilkan. Oke. Jadi kita Orang ini selalu ingin ya, pengen banget ijazahnya Pak Jokowi ditampilkan. Nah, ya, selalu mengatakan begitu, ya. Terus kalau misalnya ditanya balik, terus kalau misalnya Pak Rosuryo diminta ijazahnya mau deh. Loh, saya siap. Ya karena dia bukan siapa-siapa, ya. Dia nggak penting. Orang juga nggak ada yang nanya ijazah dia, ya. Kalau seandainya ini diminta oleh seorang bekas presiden dan dia tidak mau memberitahu data pribadinya, itu kan hak asasi, teman-teman. Hak orang. Saya juga sama. Kalau misalnya saya nggak mau ditunjukkan KTP saya, nggak mau ditunjukkan ijazah saya, kan boleh aja, itu hak saya. Ya buat apa saya nurutin dia gitu? Oh ini kan kemauan masyarakat luas, ya nanti ada tempatnya. Ya bener aja kan. Terserah yang punya ijazah dong. Tuh dia ke ngotot gitu loh. Ngotot kepengen ditunjukin ijazahnya. Nah sekarang udah ada Mas Sandi tadi ya mengatakan bahwa ijazah diposting itu asli. Berarti yang selama ini diidentifikasi sama si Rosuryo CS itu adalah ijazah asli. Ijazah asli, foto ijazah asli yang dikatakan palsu sama mereka. Ya enggak? Ya sekarang kejebak sendiri mereka ya. Ayo kita lihat lagi. jadi kita kayak cerita diceritain panjang kayak cerita Bumeng aja, jadi bicaranya nggak ada. Dulu Pak Tino Sidina yang sudah almarhum meninggal. Kalau Dia katanya kalau nggak ditunjukin ijazah tuh seperti hal cerita dongeng. Selama ini yang dia lakukan juga dongeng, teman-teman. Dongeng nggak? Ya kan? Yang mereka lakukan teman-teman nih Rosuryo CS ini itu dongeng. Bilang ijazahnya begini, ijazahnya begitu. Kalau begini, begitu. Tapi setelah dibantah dengan berbagai bukti ya, bingung mereka. Sekarang cuma berpikirnya
harus diidentifikasi dengan detail. Udah diidentifikasi, ya, udah ada jawaban itu asli. Itu nggak mungkin, itu baru secercah, baru sedikit. Maunya gimana? Kan saya bilang, orang tipikal seperti Rosuryo ini kalau belum dipenjara itu nggak akan diem. Ya, dia tuh kepengen dipenjara lagi, mungkin kangen, ya, kangen untuk mengunjungi penjara, makanya dia melakukan ini, ya. Kalau lihat ada gambar, gambarnya tunjukin dulu. Bagus. Tapi hanya bagus saja tanpa ada gambar. Oke, ini belum tentu asli. Masuk akal atau menurut Anda? Enggak sih, udah pasti asli. Ya. Jadi saya kasih selamat dulu ke Mas Roy. Selamat kenapa dulu nih? Atas ijazahnya langsung. Saya yang tahu Mas Roy sampai kapan pun mengatakan ijazahnya palsu. Sampai setelah putusan pengadilan yang inkrah. Bukan hanya, tapi kalau kita melihat bahwa tadi Mabes Polri sudah melakukan SP3 Mas Roy. Jadi ini udah final untuk Dumas dari TPU ini udah selesai gitu loh. Karena memang udah apa bahwa gugatannya mereka itu tidak bisa dibawa ke pengadilan gitu. Udah SP3. Tapi yang kalau Mas Roy bilang nanti kita buktikan yang di pengadilan di Sleman dan Solo. Ya, kan Gitu itu loh. data. Hanya persoalannya Mas Roy, pengadilan di Solo ini nanti Mas Roy lihat ya, kan kita sudah berapa kali sudah ada pengadilan mengenai ijazah palsu, Pak Menteri, itu kalau nggak salah itu udah 3 kali, dan semuanya NO atau ditolak. Nah, dan saya berpikir bahwa kejadian yang sama akan terjadi di Solo dan Sleman. Karena apa? Karena mereka nggak punya legal standing. Oke. Gitu loh, ya kan? Sorry, saya potong di situ karena tadi disebutkan menurut Mas Roy selain identik tidak sama dengan asli, bukti sama yang dianalisis juga tadi ditampilkan. Menurut Anda masuk akal nggak kalau itu masih diragukan? Ya bisa nanti apakah perlu ditampilkan ulang atau tidak, tapi itu kan kewenangan penyelidik kan memang udah sampai ini kan udah mau di stop udah di stop kan udah selesai tapi ijazahnya nggak ada. yang nanti itu Kekeh ya, kekeh pengen ijazahnya diliatin. harus menghadapi pelapor. Padahal ijazahnya di foto itu yang di share itu ijazah asli Pak Jokowi. Ya makanya saya bilang tadi ya kan, saya nggak mau juga Mas Roy nanti Mas Roy saya siapkan kursi roda, saya nggak tahu. Itu yang Itu cuma tahu dari kampus semua. ya nanti saya eksplor dong. Oke, itu akhirnya begini. Karena tadi tidak terbukti dalam artian identik ijazah itu, Mas Roy. Polisi memutuskan bahwa tidak ada juga unsur pidana aduan TPA ini dalam laporan Dumas di TPA. Jangan lupa masih ada gugatan perdata yang masih berjalan. Makanya kan kita sepakat Yang mana itu. spesifiknya dari sekian banyak gugatan itu menurut gugatan perdata yang diajukan oleh Dr. Taufik di Solo, ya itu masih jalan dan menurut memang peraturan MA nomor 1 Makanya kan tadi dan Mas Roy dan si Refli mengatakan bahwa memang benar ada nanti pengadilan yang membuktikan. Iya. Itu semua orang tahu Mas. Kita tunggu. Tapi untuk yang Dumas, Mabes Polri, Oke. stop ya. Ya, Nggak sepakat pun tidak kita stop ini. saya nggak berhak menentukan sepakat Nah, juga. kan udah dikatakan oleh Mabes gitu loh. Nah, ya udah biarin aja, kita dengar aja. Sudah mengatakan stop, ya kan berarti kan udah clear nih untuk pengaduan masyarakat yang atas nama TPU si siapa namanya kan sekarang. Jadi Sujana ya, oke, sampai di sini teman-teman ya. Oke, sampai di sini ya. Tetap Rosuryo kekeh sebenarnya dia tidak ya secara tidak langsung dia tidak percaya dengan Mabes Polri intinya. Bener nggak? Walaupun bicaranya menghormati, bicaranya itu katanya saya menghormati keputusan dari Mabes Polri, tapi gini-gini ya tetap aja ya. Memang ini terduga NPD, dia punya penyakit NPD ya, tidak mau mengalah. Nah, ini saya juga ada cuplikan berita terkait pernyataan Mas Sandi nih baru saja teman-teman ya. Kita dengarkan ya. Kedatangannya hari ini Mas ada Ya, saya tadi berangkat dari Jakarta setelah pengumuman dari Baris Krim itu. Saya datang ke sini sengaja untuk terutama yang berkaitan dengan saya. Saya ingin meminta maaf kepada Bapak karena telah memposting ijazah beliau tanpa izin. Alhamdulillahnya Bapak tadi tidak apa-apa dan beliau juga mengatakan bahwa memang itu ijazah yang dipunyai oleh beliau sesuai dengan yang saya posting. Jadi kedatangan saya hanya itu saja. Tuh ya.
jasanya sesuai dengan apa yang dipunya beliau yang dia posting. Berarti yang selama ini diteliti yang dikatakan palsu oleh Rosuryo CS itu ijazah asli, teman-teman. Ya, udah ngeliat kan bentuk ijazahnya kan? Lanjut. Untuk kemudian nanti ya kita tinggal tunggu proses hukum yang sedang berjalan seperti apa. Semua di luar daripada kapasitas saya untuk menjawab itu. Jadi memang tidak ada arahan dari Bapak Mas Kaisang untuk mengupload foto jasa. Betul, tidak ada arahan sama sekali. Itulah kenapa saya datang sini untuk minta maaf. Berarti baru kali ini ya datang ke sini? Saya baru kali ini, bahkan bersalaman dengan Pak Jokowi pun baru pertama kali. Kalau dulu pernah ketemu hanya di acara partai saja. Jadi setelah bertemu mungkin Bapak mengatakan ya beliau maafkanlah tentu. Karena niat saya kan memang tidak pernah untuk mempermalukan beliau. Niat saya hanya ingin agar itu terang dan segera selesai agar orang-orang yang memfitnah Bapak ini ya tidak seperti yang kemarin-kemarin itu. Kan itu harkat martabat orang di situ. Gitu. Melihat dari baris krim menyatakan bahwa itu. Nah kan, dengar tuh ya. Justru ingin agar tidak terjadi fitnah. Dan memang yang disampaikan oleh Rosuryo CS itu semua fitnah, teman-teman ya. Ya kan, ini Mas Andi loh sudah bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan bahwa ijazah itu Pak asli yang diposting loh ya. Yang diposting asli loh ya. Jasa aslinya apa? Seperti apa? Ya tentu saya bersyukur ya kan, karena di pengumuman itu juga mengartikan bahwa saya juga tidak menyebarkan hukum, jadi itu aja sih. Sampai hari ini kan saya juga belum tahu perkembangan, tapi yang pasti itu adalah yang berkaitan dengan yang ada di Mabes sama Baris Krim. Nah kalau yang di Polda Metro Jaya saya bisa komentar, saya pun kalau diundang pasti saya akan hadir. Kenapa yang di Baris Krim? Karena saya dilaporkan di Baris Krim. Setelah dinyatakan asli, ya tentu kan gugur. Saya juga tidak akan menuntut balik. Kalau mendapatkan untuk Pak Jokowi itu dulu gimana? Saya sudah sampaikan itu kemarin. Itu ya itu ya kan dari teman. Yang jelas bukan dari UGM, bukan dari Pak Jokowi, bukan dari Mas Kaisang. Itu dari teman. Dan itu sudah saya nyatakan berkali-kali. Karena saya bukan. Kebetulan aja dapat yang begitu. Karena itu kan sudah diposting lama oleh beberapa akun juga kan. Tadi ditanya sama Bapak dapat ijazah itu dari mana? Bapak nggak tanya, karena beliau mungkin tahu bahwa itu pernah diposting, pernah dipublikasi oleh UGM dulu kan. Bapak kan juga mungkin waktu acara pertemuan dengan teman-temannya kan, memang yang hadir itu kan ijazah waktu itu. Selebihnya itu nggak ada, dan nggak ada yang ditanya Bapak. Saya hanya minta maaf aja. Terima kasih Mas. Ya, ternyata memang di posting itu ada ijazah asli, teman-teman, yang selama ini diteliti ya, katanya diteliti di apa sih, didalami dan sebagainya, ternyata ijazah asli yang katanya dibilang palsu ya oleh Rosuryo CS yang katanya itu ilmuwan lulusan gelar mempunyai gelar yang sangat tinggi-tinggi ya, tapi tidak mencerminkan gelarnya ya. Hanya saya sebagai seorang awam menilai mereka selalu menggiring opini. Terus kemudian pernyataan mereka yang katanya dia dikriminalisasi juga nggak ada buktinya. Mana? Apa buktinya mereka dikriminalisasi? Dan siapa yang menghentikan? Nggak ada yang menghentikan mereka ya. Pak Jokowi itu melaporkan karena mereka sudah keterlaluan, membuat gaduh masyarakat ya. Teman-teman sudah bisa lihat video-videonya mereka lah, bagaimana mereka memberikan penggiringan opini, isu-isu hoax ya, berita-berita bohong di beberapa kesempatan yang mereka lakukan. Nah, jadi untuk itu teman-teman, kita ikuti, kan tadi gampang saja untuk membuktikan, katanya Rosuryo siap untuk ikut persidangan ya. Ya wes ya, Rosuryo itu kalau belum dipenjara nggak bakalan diam teman-teman ya. Jadi kita kawal terus ya kasus ini, semoga teman-teman semua juga dapat menilai ya dengan bijaksana dan sesuai dengan ranah hukum ya, bagaimana kita harus membuktikan sesuatu hal yang katanya palsu itu harus dibuktikan dalam pengadilan ya teman-teman sekalian, dengan memberikan bukti-bukti bahwa memang benar apa yang mereka katakan itu adalah ijazahnya palsu, jadi harus punya bukti dan nanti di pengadilan. Untuk itu kawal terus ya kasus ini agar kita juga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, dan sekali lagi jangan menjadi keruh ya karena permasalahan ini, jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Untuk itu tetap jaga hati, jaga diri, dan tenang, kita kawal kasus ini dengan bijaksana.
Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Kalaupun ada perkataan saya yang bagaimana terhadap Rosuryo itu adalah pribadi saya ya. Memang saya tidak suka dengan orang itu gitu ya. Itu hak saya dong. Ya, karena orang itu gemesin ya. Mau nyakar saya kalau dia ketawa ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.